في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pelayan atau budak Rasulullah SAW adalah Abdul Qudus. Dia adalah seorang pemuda Yahudi yang membantu Rasulullah dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Abdul Qudus bertugas untuk menyisir rambut Rasulullah SAW. Posisi Abdul Qudus itu sebagai tukang sisir Rasulullah pernah dimanfaatkan oleh sekelompok Yahudi yang tidak suka dengan Rasulullah. Mereka meminta rambut Rasulullah yang rontok. Abdul Qudus saat itu masih muda dan tidak menaruh curiga. Dia memberikan rambut Rasulullah yang rontok kepada mereka, tanpa ada kecurigaan sedikit pun bahwa itu akan digunakan untuk mencelakai majikannya. Betul saja, rambut Rasulullah tersebut ternyata dijadikan sebagai pelantara untuk menyantetnya. Labid bin Al-Asam adalah orang yang melakukan hal itu. Namun sayang, usahanya gagal. Santet yang dikirimnya tidak mempan karena Rasulullah SAW dijaga langsung oleh Allah. Abdul Qudus begitu baik dan perhatian kepada Rasulullah. Ia sehari-harinya selalu melayani Rasulullah dalam menjalankan aktivitasnya. Perbedaan agama dan suku tidak menjadikan Abdul Qudus benci terhadap Rasulullah. Abdul Qudus memberikan pelayanan kepada Rasulullah dengan tulus dan ikhlas. Begitupun sebaliknya, Rasulullah sangat perhatian kepada pembantunya, termasuk kepada Abdul Qudus. Merujuk buku Bilik-bilik Cinta Rasulullah, kisah sehari-hari rumah tangga Nabi, Rasulullah meluangkan waktu untuk membesuk Abdul Qudus ketika pembantunya itu jatuh sakit. Rasulullah duduk tepat di atas kepala Abdul Qudus yang terbaring lemas. Rasulullah kasihan dengan kondisi Abdul Qudus karena pada saat itu pembantunya tengah sekarat. Beliau kemudian menyeru agar Abdul Qudus memeluk Islam. Abdul Qudus tidak lantas mengiyakan. Ia meminta izin kepada bapaknya yang saat itu juga berada dalam satu ruangan. Silakan kamu mengikuti ajaran dari Abu Qasim. Ayah rela kamu masuk Islam, jawab ayah pemuda Yahudi itu, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari. Maka Abdul Qudus akhirnya masuk Islam. Rasulullah yang mengajak Abdul Qasim tanpa paksaan itu gembira setelah melihat Abdul Qasim memeluk Islam. Rasulullah berdoa agar Abdul Qasim terbebas dari siksa api neraka. Demikianlah Rasulullah bersikap kepada para pembantu atau budaknya. Beliau tidak membeda-bedakan pembantunya berdasarkan agama atau sukunya. Tidak pula memaksa pembantunya untuk masuk Islam, melainkan Rasulullah hanya menawarkan kepada pembantunya yang non-muslim untuk memeluk Islam. Beliau memperlakukan semua pembantunya dengan baik dan setara. Karena bagi Rasulullah, budak atau pembantu seperti saudara sendiri. Maka dari itu, Rasulullah memberi makanan dan pakaian untuk para pembantunya seperti yang beliau makan dan yang beliau pakai. Tidak membeda-bedakan. Begitupun dengan Abdul Qudus, pelayannya yang seorang Yahudi. Sebetulnya, pelayan atau budak Rasulullah ada banyak sekali. Tidak hanya Abdul Qudus, namun semua budak dan pelayan Rasulullah itu dikemerdekakan di kemudian hari. Demikianlah kisah dari pembantu Rasulullah SAW yang diperlakukan sama oleh Rasulullah dan akhirnya
dia memeluk Islam di akhir hayatnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah yang mempunyai misi utama dalam penyebaran agama Islam dan menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah tidak pernah membedakan orang dari statusnya. Bahkan para pelayan atau pembantu beliau mendapatkan kemuliaan dan perlakuan yang sangat baik. Pelayan Rasulullah ada banyak, diantaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Uqbah bin Amir, dan tidak semua pelayan Rasulullah itu beragama Islam. Salah satunya adalah Abdul Qudus, seorang Yahudi. Rasulullah sangat memperhatikan nasib pembantunya. Terbukti ketika Abdul Qudus ini sakaratul maut, maka didatangi Rasulullah dan Rasulullah mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Setelah itu Abdul Qudus tidak langsung menjawab Rasulullah. Beliau meminta izin kepada ayahnya, maka diizinkanlah ayahnya. Ikutilah Abdul Qasim atau Abu Muhammad. Maka ketika itu Abdul Qudus memeluk Islam dan Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.